Sekali lagi jangan pernah merasa berbuat baik. Ya. Jangan kita jaga, kita lindungi apa yang kita lakukan itu, lihatlah semuanya sebagai perbuatan Allah. Maka Abah selalu mengajak melihat, memandang segala sesuatu adalah secara syariat dan hakikat. Karena hidup ini adalah hanya syariat dan hakikat. Syariat karena adanya Muhammad, hakikat karena Allah. Ya. Inilah hidup ini hanya Isra, Mi'raj. Isra karena Muhammad, Mi'raj karena Allah sebetulnya. Maka oleh karena itulah Abah selalu mengajak, marilah selalu memandang kebaikan yang kita lakukan adalah lihat Allah. Lihatlah Allah yang menggerakkan tubuh kita untuk melaksanakan kebaikan. Maka oleh karena itu bersyukurlah pada Allah yang telah menggerakkan tubuh kita untuk melakukan kebaikan. Itulah maka selalu Abah mengajak memandang dua hal tadi. Ya. Melakukan segala kebaikan yang kita lakukan adalah lihatlah sebagai perbuatan Allah, af'al Allah. Allah yang sedang berbuat baik lewat tangan kalian. Tapi pada saat yang berkaitannya dengan musibah buat saudara-saudara kita yang ada di Cisarua, yang ada di Sumatera, di mana, pandanglah secara syariat. Jangan menuduh Allah bahwa Allah yang telah membuatkan banjir bandang. Jangan menuduh Allah bahwa Allah telah. Karena semua senantiasa berkaitan dengan sabab musabab, sahabat. Maka sebaiknya dalam memandang segala apa yang tidak enak, pandanglah syariat. Ya. Para nabi-nabi yang suci selalu menyalahkan dirinya. Tidak menyalahkan siapapun, apalagi Allah. Karena tidak ada sedikit pun Allah. Innallaha la yadlimun nasa syai'an. Walakinna nasa anwan. Allah itu tidak akan dolim sedikit pun pada kita. Kitalah yang selalu dolim pada diri kita. Karena dianalisa secara apapun, sesungguhnya segala musibah itu kitalah penyebabnya. Oleh karena itu, walaupun Abah menyayangi kalian semua, tapi marilah pandang musibah ini adalah secara syariat. Akulah yang telah merusak hutan. Akulah ya Allah yang telah menebang pohon. Akulah ya Allah yang telah membiarkan air tidak ada rumahnya. Itu ya. Jadi pandangan syariat selalu ada menyalahkan diri sendiri. Maka demikian pula setiap kebaikan yang kita lakukan selalu pandanglah secara syariat dan juga secara hakikat. Pada saat kau berbuat salah, maka pandanglah itu secara syariat supaya kita bisa minta maaf. Supaya kita bisa melakukan kebaikan. Supaya kita melakukan perbaikan. Tapi pandangan kebaikan yang kita lakukan, pandanglah itu sebagai hakikat. Nah, pada saat dari orang adalah kebaikan yang dilakukan oleh orang, pandang adalah oleh kita adalah secara syariat. Supaya kita berterima kasih pada orang yang melakukan kebaikan. Untuk melihat Allah pada kebaikannya itu. Tadi semua ya. Tapi jangan sampai tidak terlihat Allah. Intinya sahabat, dalam hidup ini adalah harus mampu melihat Allah di dalam diam dan gerak. Ya. Bukan masalah diam dan bergeraknya itu. Tapi mampu melihat Allah dalam diam dan gerak. Mampu melihat Allah dalam taat dan maksiat sebetulnya. Karena ini kembali lagi adalah tentang dongeng Tuhan, bukan tentang dongeng kita. Kita hanyalah yang digunakan. Ya. Adapun digunakannya oleh Tuhan, kita diberikan surga dan neraka. Nah, tergantung pilihan kita. Kamu mau diperankan sebagai Pandawaka ataukah Kurawaka? Tadi semua. Nah, inilah yang Abah kisahkan kemarin, kisah Drupadi. Drupadi itu tubuh kita. Menikah dengan lima hal. Sedulur papat, 5 pancer. Dengan Yudhistira adalah jiwa kita. Dengan Bima adalah ruh energi kita. Dengan Arjuna pikiran kita. Pikiran kita harus jernih. Nah, kesadaran pikiran kita tergantung kesadaran dada kita. Seberapa lapang dadamu itu. Semakin lapang dadamu, semakin tercerahkan pikiranmu. Itulah Arjuna. Adapun Nakula Sadewa adalah untuk melayanimu. Dualitasmu. Tadi semua ya. Maka
sahabat, sekali lagi bahwa ketidakbahagiaan adalah penyebabnya adalah tadi. Karena kita ini belum paham tentang diri kita sendiri, adalah merupakan handphone iPhone yang maha canggih dari Allah, supaya kita berkomunikasi dengan Allah, supaya kita sadar Allah dalam setiap perbuatan kita adalah menyaksikan fi'il Allah pada tubuh kita, menyaksikan asma Allah pada hati yang menggerakkan tubuh kita, menyaksikan sifat Allah yang menggerakkan si hati untuk menggerakkan tubuh ini, dan di penghujungnya wujuhu yauma idin nadirah, engkau melihat wajah Allah. Allah lah yang ada, dialah satu-satunya muharik. Maka istilah-istilah di Sunda init dan ini ya, bari cicing tadi semua ya, pergi tapi diam tadi semua, bekerja tapi diam tadi semua, lari tapi diam tadi semua ya. Artinya apa? Diam bersama dalang. Ya, menyaksikan dalang pada setiap gerak. Nah, kalau sudah begitu sesungguhnya, maka Abah ingin jelaskan hari ini ya, sebenarnya mendapatkan bahagia itu jauh lebih mudah daripada mendapatkan menderita. Maka Abah tuh nggak ngerti kalau seandainya sekarang ini betapa banyaknya orang menderita. Inilah pada dasarnya berarti dia masih belum paham. Pada tingkat kesadarannya ada alam bawah sadarnya terlalu tebal semuanya, sehingga mudah tergonjang-ganjing dengan hipnosis yang datang sangkaan dirinya itu, ataupun dari perkataan-perkataan orang yang diulang-ulang, yang akhirnya melekat pada tubuh ma qaddamu wa asarohum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, adalah di lauh mahfud, di papan nasibmu, di dadamu, di semua ya. Maka kalau seandainya segala yang dulu kita catatkan dan sekarang kita adalah menerima hari pembalasan hari ini, sebetulnya juga sama, dulu ditarik dengan nafas. Maka untuk merilisnya juga adalah bisa kita lakukan dengan kembali mencabutnya. Nah, mencabut dalam arti bisa luar biasa banyak maknanya. Taubat adalah tabaya tubuh taubatan, kembali juga kembalikan. Kembalikan selalu sahabat. Maka itulah kata Abah juga, Allah menggunakan kata yusrun untuk kemudahan, bukan sahlun. Artinya bahwa Allah menghendaki kamu bahagia. Memang dari konsep awal pun kita disuruh di surga ini, ya, jannatul ma'wa, surga yang sempurna alam fisik. Tapi jangan terjebak dengan kenikmatan fisik itu. Saksikan Allah pada hatimu. Segala kenikmatan yang datang pada tubuh ini, dialah pelakunya, dialah dalangnya. Itu saja sebetulnya. Maka Abah buat judul pagi ini adalah mendapatkan pahala itu jauh lebih mudah daripada mendapatkan dosa. Kalau lihat Al-Quran dengan baik, sesungguhnya kita akan melihat semua yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, setiap huruf dalam Al-Quran, itu sudah memberikan jaminan kepada kita untuk bahagia sesungguhnya. Maka oleh karena itulah sahabat, marilah kita sebagaimana firman Allah adalah laha maktasabat wa alaiha laha kasabat wa alaiha maktasabat ya. Di situ pun sebetulnya sudah menjelaskan yang luar biasa ya. Laha makasabat, ada kasabah ya. Wa alaiha maktas ada iktasabah, ada kasabah ya. Kasabah itu adalah wazannya adalah fa'ala, tetapi iktasabah itu wazannya adalah ifta'ala. Di sini adalah sesungguhnya kalau diartikan pahala yang dilakukan oleh kamu dan dosa yang dilakukan. Tetapi kalau lihat dari artinya sama, tetapi Allah menulisnya berbeda. Ada kasabah, ada iktasabah. Di sini untuk menunjukkan kepada adalah sesungguhnya adalah ada yang disebut az-ziyadah adalah fil mabna, berarti az-ziyadah fil makna, ada tambahan makna, ada tambahan hamzah
Di situ ada dengan tak iktasaba. Hanya ditambah satu. Ada penambahan saja. Ada ziyadah. Ada az-ziyadah fil mabna itu berarti adalah tambahan pada bangun kata. Itu Allah sudah memberikan az-ziyadah fil ma'na. Sebetulnya ini pun sudah kembali Allah mengatakan. Betapa mudahnya kebaikan Allah itu kepada kita. Betapa mudahnya mendapatkan pahala itu ya kepada kita dibandingkan betapa susahnya. Makanya di dalam kasabah ada asobah ya. Asobah itu adalah mendapatkan sekaligus adalah bagian, tetapi dalam iktasabah ada ijtihada. Untuk sebuah dosa kita harus berjuang berat untuk dosa itu sebenarnya.